penting wani. Maju malah. Yes. Ini nggak sepi ya? Nanti ada isinya. Oh ada. Iya, sebentar lagi kita panggil gitu siapa tamu keren kita kali ini. Jadi ini misteri dulu ya. Misteri guys. Tapi ini luar biasa, Pak. Selalu luar biasa Cak Kendel itu. Karena beliau ini pernah jadi kuli, Pak. Kuli bangunan, Pak. Awalnya. Gitu ya. Sekarang Sekarang udah punya lokasi 7 perumahan, Pak. Perumahan di 7 lokasi. Wah. dari kuli bangunan. Iya, ini real, Pak. Bukan kita mau ngasih sensasi terus produk videonya ada. Ini real ya. Pasti perjalanannya perlu di gitu ya. ulik supaya bisa menginspirasi Cak Kendel ya. Coba pengen dari kuli bangunan sekarang punya proyek 7 lokasi perumahan. Yes, keren ya. Pengen ngerti ya, Pak? Kenapa? Kepengen sinau, Pak Jumal. Sangat kepingin. Nah, aku seorang tahan kepingin undang-undang beliau. Langsung aja ya. Oke, kita Ya, panggil langsung. Bapak Basuki. Ya. Wah, luar biasa Pak Basuki. Luar biasa Pak Basuki. Pak Basuki. Kaosnya juga Basuki pakar properti. Wah, Basuki pakar properti. Ya, oke. Ada yang warna hitam enggak, Pak? Ada. Maksud lo? Kayaknya perlu dikirim ini. Kayaknya perlu dikirim Pak Ganda. Halo Pak Basuki, ya, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Halo Sobat Kendel, salam sukses selalu buat kita semua, nggih, Sobat Kendel. Slogannya apa tadi? Cak Kendel sing penting manis. Cak Kendel sing penting wani. Iya. Itu juga gue banget. Gue banget ya. Sing penting wani karena apa? Kita manusia dikasih otak pasti bisa belajar, bisa mengembangkan. Yes. Manusia enggak? Manusia Iya. seperti itu. Jadi kan Cak Kendel tepat sekali, Cak Kendel sing penting wani. Iya. Ya, itu pas sekali. Pas sekali ya. Dan Bagus. waninya tuh ada penjabarannya Pak. Apa aja, Ya. Pak Kendel? Wani sinau, gitu. Wani peri, wani action, Ya, betul. dan wani sukses. Iya. Dan wani sukses. gagal. Betul. Wani gagal. Wani sukses, wani gagal. Ya, Wani sinau. Ya, orang berani berlari, orang harus siap jatuh. Yes. Nah, gitu. Tapi yang penting mau berdiri lagi. Iya. Gitu. Nah, itu Super ya, siap. mantep ya. Ya, Dia- bismillah. gitu. Beliau itu tampilnya isin-isin gitu ya. Tapi ternyata dahsyat. Betul, beliau. Oh, humble jelas. Isin-isin ini maksudnya kalimat humble. Ah, Pak Basuki. siap, Itu nggih. Dulu ngawali dari kuli bangunan itu gimana Pak? Benar tuh Pak? Iya, betul. Jadi tahun 2009 itu saya kan di PHK dari pabrik. Oh, dulu kerja di Ya, pabrik. di pabrik, salah satu pabrik mebel di Kabupaten Semarang. Kebetulan waktu itu saya salah sama teman-teman tuh termasuk yang nolak outsourcing. Oh. Ya, oke. ini Jenengan ngelola outsourcing. nolak outsourcing sama kontrak. Kami Ya, di ya, sini pengurus. Nah, kebetulan Ya, serikat. SPK HUT waktu itu. Nah, terus kemudian di PHK 9 Februari 2009 sampai ingat. Masih ada saya fotonya enggak tak bawa waktu saya demo di depan. masih saya simpen. Itu fase terberat hidup saya. Kenapa? Karena terbiasa ngatur orang. Tahu-tahu saya harus diatur orang ngaduk semen. Kenapa kok ngaduk semen? Ya karena waktu itu pilihan paling logis. Saya untuk cepat kerja itu kan saya harus nyambung hidup ya, istri hamil anak pertama. Oh, itu istri masih hamil juga? Hamil anak pertama. Dan beberapa kali lamaran saya itu begitu tahu background saya rejected. Oh, kayak ini ya Pak, ya? Iya. Blacklist ya Pak? Iya, itu seperti itu. Gara-gara Tapi kasus itu ya, ya, demo itu ya? ya, bukan kasus demo sih sebenarnya, karena saya nolak itu. Oh, nolak, sorry, Nggih, sama teman-teman, Nolak outsourcing. Ya, nggih, waktu itu. Saya dengar jenengan pengurus juga di SPSI. Iya, waktu itu Oh, oke. ketua bagian perlindungan dan pembelaan.
Wah, kalau itu yang memang centengnya. Pelindungan dan pembinaan centengnya SPSI. Iya, Itu waktu dia itu. pengurus di level apa itu? Masih pabrikan aja, Oh, wilayah gitu ya? kabupaten. jadi. Kabupaten ya. Iya, kabupaten, wilayah pabrikan aja. Jadi Iya, iya. waktu itu tapi ya berat, tapi setelah saya pelajari itu semua bentuk Gusti Allah didik saya. Oke, Pak. Oke. Ini bentuk yes, Gusti yes, Allah yes. didik saya. Kenapa? Istri hamil anak pertama, kemudian di PHK, sempat kepikiran juga mau usaha, tapi karena orang terbiasa di pabrik itu kacamata kuda. Iya, 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 iya. Ya ta? Betul. Begitu dilepas bingung meh ngopo iki. Ya gitu ya. Mau apa ini? Bingung. Nah itu yang jadi titik awal berat saya Titik terendah ya, Pak, titik ya? terendah sehingga saya sempat waktu itu kerja jadi kuli bangunan, bulan Ramadan sampai saya tidak puasa cuma sehari, terus tidak kuat. Karena beratnya, ya. Bangun di Rejosari waktu rumah di Rejosari. Terus Itu kemudian ya, aduk semen dan sebagainya itu ya. Iya. Kuli bangunan lah ya. kuli bangunan, bener kuli bangunan. Jadi gajinya ya waktu itu Berarti ngenai tukang ya, Pak ya. iya, karena saya sendiri tidak bisa. Nah, ya kan? Ngenai tukang. Ngenei jadi yang ngaduk Ngaduk gitu. bawa ke sana sini. Iya, Nah, naik ke itu atas. Tahun berapa itu, Bro? 2009. Oke. 2009 ya. 2009. Jadi usia berapa? 30. Wah, ya lumayan yuk. Sudah tua. Sudah tidak muda lagi. Tidak muda. Usia STW 30. Dan ini STW berarti. Ya STW sih enggak, tapi iya. bukan anak muda Oh, gitu loh. iya. Usia Dan itu 30. posisi saat itu kalau Sudah menikah juga kan? sudah menikah anak pertama, istri tidak kerja. Betul, istri tidak kerja. Saya bayangkan, Pak. Nah betul, jadi itu kalau saya flashback semuanya tuh garis Gusti. Kalau saya tidak di PHK mungkin saya tidak seperti saat ini, Wes. ya kan? Mungkin. Nah karena kalau saya tidak di PHK, saya tidak dijedoke, dibenturke Iya, iya, dengan kondisi yang Baik ya. saya sempat nangis di masjid itu sempat. Istri yang penting istri lihat saya fine. Nah Nangisnya apa? nangis. Apa yang bikin nangis apa? Di masjid? Kenapa kok seperti ini? Seperti ini tuh Iya, apa? dalam arti Yang kepikir sampai iso nangis bareng gitu. Golek kerjaan susah. Kenapa aku harus ngaduk semen lagi? Harus ngaduk semen disuruh orang. Nah, itu. Dari tadinya ya. Iya, tadinya ya Sudah bisa nyuruh-nyuruh. sudah bisa nyuruh-nyuruh lah walaupun belum punya jabatan tapi Iya. udah bisa nyuruh-nyuruh. Nah, sekarang harus disuruh-suruh. Iya, iya. Terus waktu itu nekat jualan ikan, pesangon dapat 25 juta, saya belikan kaflingan kredit. Itu kaflingan tapi bermasalah ternyata. Lumayan ya, belum mudeng pertanahan, belum Iya, mudeng iya. tanah. Terus kemudian saya belikan kafling, sisanya saya buat modal usaha ikan kelilingan. Ikan. Bangkrut. Kafling itu kok iso usaha ikan kafling? Enggak, maksudnya hasil dari pesangon Untuk beli kafling. dapat 25 juta. Heeh. Beli Asingnya. kafling. Saya belikan kafling sekitar 12 juta buat DP atau berapa Oke. antara 4 sampai 10 juta angka pastinya lupa. Nah, itu sisanya tak buat modal usaha. Ikan apa, Pak? Jual ikan keliling kulaan di pasar Kobong. Oh, I see. ikan Iya, lele. iya, iya, iya. Karena ikan kelilingan itu bangkrut. Bangkrut. Iya. Modalnya yang 12 juta. Modalnya itu enggak kan? Ya enggak sampai habis total. Oh, enggak. Cuma Oke. angka berapa lupa, bangkrut. Nah, betul bangkrut waktu itu kenapa? Karena saya enggak mau nipu. Enggak mau nipu. Ikan kan mesti mati timbangan, banyak kan mati timbangan. Mati timbangan. Misalnya saya beli cumi-cumi 12 kilo, Ya, saya ya, timbang lagi kan per setengah kilo, nggak akan muncul Sama. lagi 12 kilo, Tidak akan muncul karena pada saat nimbang itu kan mesti ono luwih sithik Ini toh. ada airnya juga, Ada airnya juga semakin menyusut. Betul itu. Terus kemudian waktu itu setelah gagal saya coba untuk kerja di leasing, Leasing. jadi tukang tagih. Tukang tagih. Ya. Ya, Oh, jadi tadi ya? Kuli bangunan terus itu ya, lele. tapi urutannya nggak begitu hafal ya karena sudah Oh, iya, lama iya. sekali ya. Nggak Saya juga Enggak sempat apa-apa, tapi terus akhirnya kerja lagi. kerja setelah jadi usaha lele gagal saya kerja pabrik sebentar. Oh, lagi, masuk pabrik lagi. pabrik, tapi cuma sekali. Waktu itu di Mama Green Asia Pasifik atau Delta Furniture. Sebagai apa? Grader. Grader itu apa? Yang nyari jati. Grade. Yang nyari jati. Oh, Nyari oke. jati. Tapi itu habis itu cuma bertahan 4 bulan, tidak diperpanjang. Terus ngelamar kerjaan, beberapa kali sudah nego gaji klop, tidak diperpanjang lagi.
pertanyaan terakhir yang langsung saya ingat waktu itu, Mas Basuki, ownernya langsung. Kebetulan kan waktu itu saya nego sama pemiliknya langsung, jadi orang asingnya. Nah, dia bilang gini, kamu dulu ikut serikat pekerja, dek, kerasa kan? Ya. Kena Yes, lagi ya. yes Mister. Nah, terus langsung saya bilang gini, tolong kasih kesempatan. Saya menguasai mebel dari A sampai Z, terutama di Jati. Beri saya kesempatan. Nanti saya akan buktikan saya tidak akan ikut organisasi apapun lagi. Yang penting saya bisa kerja. Saking butuh pekerjaan ya. Iya. Karena itu tadi kuli bangunan tidak kuat, usaha lele ikan keliling bangkrut, tidak siap nipu. Ya bukan berarti pedagang keliling nipu enggak saya. Enggak, cuma kebetulan waktu itu saya sendiri tidak siap. Nah, terus kemudian saya kerja pabrik di Mama Green Asia Pasifik waktu itu atau Delta Furniture. Tapi cuma 4 bulan tok. Terus ngelamar-ngelamar di A, B, C, D, E, beberapa sampai interview dengan ownernya langsung interview karena saya punya skill waktu itu, punya skill di Gradle Jati. Nah, terus kemudian di QC juga punya skill. Saya dari gambar pecah sampai ke bahan baku bisa ngitung semua. Waktu itu. Nah, tapi rejected. Yang saya simpulkan ketika ada pertanyaan dulu ikut di serikat pekerja. Nah, itu. Itu ngeling terus ya, Pak ya. Ibaratnya. Saya tidak berani menjudging apakah itu ngeling atau enggak, tapi kalau dilihat dari pertanyaan seperti itu ya berarti seperti itu ya. Dan beliau kena hatinya sehingga wajahnya kebaca. Walaupun pertanyaannya cuma gitu ya. Langsung saya anak waktu itu baru umur berapa bulan waktu itu. Bro, saya dengar jenengan pernah tinggal di rumah gedek. Iya betul, saya anak orang tidak punya. Betul, saya anak orang tidak punya, tapi alhamdulillah orang tua saya hebat-hebat mendoakan. Itu di di fase yang mana itu? Itu waktu saya kerja di pabrik, itu saya ngontrak di Karangjati, kemudian pulang ke Semarang. Semarang itu kebetulan kontrakannya itu masih punya, ya dibilang family sih enggak, tapi dia sudah baik seperti family dan rumahnya itu rumah non permanen. Kalau bisa sebut ya rumah papan lah, ngoten niku. Papan ya, bukan gedek. Papan ya, kalau papan. Ya papan sama seng-seng, ya. atapnya seng. Oke. Ya, Ya. Ada atapnya ya, saya sebut itu ya masih saya syukuri fase itu. Nah, saya bersyukur sekali sama istri saya mau menemani di situ, mau. Wow. Istri saya itu. Belum punya anak. Waktu di situ sudah punya anak. Sudah anak pertama. Iya, anak pertama waktu terus kemudian setelah itu tadi di blacklist, tanda kutip di blacklist, saya masuk ke leasing Krishna waktu itu. Leasing Krishna. Iya, jadi kolektor. Itu masih di rumah gede gitu? Masih. Nagih-nagih itu ya, Pak. Saya pindah dari rumah itu mampu bangun sendiri alhamdulillah 2017 kemarin, sekalian menyelesaikan S1 saya. Wes. Mantap. Iya, kuliah usia 34 ini, 33 baru kuliah, terus saya lanjut S2. Bisa langsung lanjut S2. Lanjut S2. Oh, sekarang udah lulus masih S2. Masih S2. Belum selesai ya? Sudah wisuda. Sudah selesai? Sudah wisuda, alhamdulillah. Sudah selesai. Makasih. Dari Omah Gedek sudah selesai S2. Alhamdulillah. S lilin. S3 itu sport supaya sehat. Sport supaya sehat. Luar biasa ya. Ya, kalau itu memang perjalanan yang saya akui, saya tidak malu. Dulu sempat kepikiran malu, Pak. Iya. Waktu saya ngejak istri pulang itu sempat kepikiran malu. Kenapa? Mau nggak dengan saya gitu loh. Dengan kondisi seperti ini. Waktu saya itu kerja di pabrik. Tapi setelah semakin kesini, oh emang ini semuanya tuh Gusti Allah. Betul. Memang jalannya Tuhan ya, Pak. Gusti Allah ya, Pak. Saya sejak keluar dari pabrik, saya kan ngikuti beberapa pelatihan termasuk motivasi. Nah, termasuk kerja di bank juga. Nah, itu saya punya moto, keraslah pada dirimu sendiri maka dunia akan lunak padamu. Keraslah pada dirimu sendiri. Maka dunia akan lunak padamu. Nek dibalik, nek kamu lunaklah pada dirimu sendiri maka dunia akan keras padamu. Wih. Sepakat enggak? Kodo sepakat banget. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya pegang sampai sekarang. Itu. Makanya saya sekarang ini
kerja saya dari habis tahajud, yang kalau bisa tahajud nggih, antara sekitar jam 3:30, jam 3, kalau bisa tahajud, kalau nggak tahajud sekitar jam 4 itu Luar biasa. sudah ngegas bangun tidur, pegang kerjaan, sampai mau tidur lagi masih pegang kerjaan. Wih, Tadi mantap. nggak pegang istri ya? Hah? Mau tidur? Pegang lah Masih kadang-kadang. pegang. Kebutuhan. Orang usah diceritain. Iya, mau nancing lah kan. Iya. Nah, terus bisa akhirnya memilih properti itu Pak, gimana Pak? Ceritanya begini. 2012 saya ketemu salah satu orang yang saya follow up, Waktu calon buyer saya, calon konsumen Buyer konsumen apa? di BPR. Saya kan jualan kredit Oke. di BPR. iya juga. Setelah dari Oh. leasing saya terima di BPR MAA, nggih di BPR MAA. Terus kemudian saya follow up salah satu pengusaha di Kaliwungu. Saya salah satu yang jadi saya hormati sampai sekarang walaupun kita berbeda bendera. Beliau itu Pak Haji Arya Wirawan, itu saya membantu beliau ditawari. Dia akhirnya waktu itu oke dengan fasilitas saya tapi dia tidak diambil. Kemudian dia sering ngetes saya. Katanya setelah kita Sama-sama kerja bareng, Ya, kerja dia bareng. bilang dulu, tahu nggak Mas Bas, dulu aku seringnya ngetes jenengan. Jadi kalau dia janjian dengan saya, pernah itu janjian jam 11 siang, datangnya setengah 5 sore. Saya tak telepon, sampai mana bos? Ya. Perjalanan, sampai mana? Perjalanan sekian sampai setengah 4, setengah 5 baru datang. Padahal janjian jam 11. Jam 11. Tapi Tahan nggak sampean gitu Iya, kan? betul. Dia terus kemudian dia telepon saya jam 10 atau 11 malaman. Mas Bas di mana? Naik ke Banyumanik mau? Saya mau diskusi masalah kredit. Saya naik. Jam segitu ngobrol. Nah, itu terus kemudian kita kerja bareng, dibantu dengan BTN. Nah, kita semua kredit kita waktu itu dibantu oleh BTN dari kredit dari BTN ya. modal kerja dibantu BTN dari bangun 34 unit sampai berbilang ribuan. Ya. Jadi BTN partner sampean berarti ya? Betul. BTN Sampai itu sekarang masih? masih, kemarin habis utang 7M. Wah. BTN luar biasa. Iya, habis utang 7M kemarin dibiayai oleh BTN. Baru tanda tangan bulan kemarin itu untuk PT saya yang ada di Pringsari. Nah tadi yang masalah ngetes itu apa tujuannya beliau Pak? Dia ingin nyari yang fighter, Fighter ya. mental fighter. Dan sabar ya mungkin ya. Iya. Dan seberapa ngotot sih? Nonton Nah. loh. Strike-nya seberapa jauh sih? Nah, itu yang dia cari katanya. Oh gitu ya. Enggak, waktu saya resign dari dia, saya nangis jujur. Saya nangis, tapi memang ini fase yang harus saya ambil, gitu. Oh harus resign ya? Oh karena udah Iya, sendiri, saya ya? harus jalan sendiri kan. Karena ada waktunya ketika kita ingin melebarkan visi kita, maka kita harus ngambil langkah sendiri. Resign yang dari BPR itu maksudnya? Bukan, yang dari, Yang dari pengembang Pak Arya Pak tadi. Arya tadi. Iya. Resign, terus kemudian saya jalan sendiri, semua saya jalan sendiri, mitra dengan beberapa Nah, teman sebentar, jenengan dari BPR dulu toh? dari leasing, Leasing ya, leasing, terus BPR terus 2012 itu ngerintis di properti bersama Pak Arya. bersama Pak Arya. Betul, Oh. tapi saya hanya Pak sebatas Arya itu karyawan. ketemunya waktu Saya di beliau BPR. Iya, Dia iya, nasabah iya, saya, iya, follow iya, upan. Nah, terus merintis sampai kita Tapi masih masih minta bimbingan beliau juga toh? ya Waktu awal tetap Pak- sekarang enggak. Oh sekarang Enggak, enggak? Waktu karena- awalnya tuh enggak? Enggak, Langsung karena- berarti resign langsung? Iya, karena saya Pak sudah Basuki langsung- menyiapkan, saya sudah Oh, sudah menyiapkan ini ya, 3 sudah tahun ada. sebelumnya sudah saya siapkan semua. Kenapa? Berapa lama jenengan bersama Pak Arya? 8 tahun lebih. 8 tahun. Oh, sekolah wis tuwa. Nah, 8 tahun lebih. 8 tahun lebih ya Ibaratnya wis saya sudah merasa bahwa lulus ya. panggung saya kurang lebar. Iya. Ya kan? Mantap. Panggungnya kurang lebar, gerakan saya terbatas, ya berarti saya harus buat panggung Memperlebar baru. panggungnya. Betul, buat buat panggung sendiri. buat panggung sendiri. Sing luwih gede. Nah, bukan memperlebar tapi buat panggung sendiri. Iya, Itu iya, waktu iya, itu iya. tekad saya gitu, panggungku sudah semakin sempit. Iya. Padahal gelora untuk gede semakin menggebu. Semangatnya ya. Menggebu. Luar biasa. Ini tidak akan tertampung tidak akan tertampung di sini. Aku Iya, tidak iya. akan bisa explore lagi. Ketika saya merasa sudah mandek, it's time, it's my time.
Woi. Gitu. Keren. Saya resign, Langsung jalan ya, gas ya. Gas langsung. Loh, Bro, pendanaan waktu berdiri pertama kali dari diri sendiri atau Iya ada kan yang kita pertama join join? dengan 2 teman saya. Itu ya kita pakai modal bank. Awalnya Pakai langsung modal, Bang? buat Iya. berapa rumah Pak waktu itu? Waktu kemarin 32. Itu tahun berapa itu mulai bikin pertama kali proyek? Proyek sendiri ya? Ah. 2021 kemarin. Wih, 2021. Iya. Wah. Habis cepet. langsung ya? Habis. Di harga berapa Pak tuh rumahnya? 150.500.000. Oh, di daerah ini ya? Di daerah Salam Sari Tumboja. Oh, Bojang. 150 juta. Mm-mm. Itu sudah jadi rumah ya? Sudah konsumen sudah dapat Tipe berapa, Pak? Tipe 30/60. 36 Oh. ya. Terus- Kalau beli tanah siap bangunnya gitu bisa? Tanah saya tidak jual siap. Oh, Pavling sih. sudah langsung bangunan Ada ya? bangunannya, Ini iya. rumah subsidi itu gimana? Rumah Pak? subsidi. Oh, subsidi Iya, ya. Pak. Rumah Desa subsidi. Selalu. Karena subsidi Ya. itu maka sudah siap bangun. Iya, Sudah jadi rumah. Harus dihuni kan? Harus dihuni, ya, ya. Nanti Ya. diseneni BTN nanti. Kalau di BTN. Oh, berarti tahun 2021 itu sudah langsung dibiayai BTN ya? Iya, dibiayai Karena BTN. rumah subsidi itu Iya. emang ya untuk yang baru pertama beli rumah. Iya, ya. betul, ya. Dibiayai Jadi BTN. kalau kayak Pak Bima lain nggak bisa ya di rumah subsidi gitu. Ya? Bisa lah. Kan penghasilanku di bawah rata-rata. Pendapatannya gede lah. Bro, Pak Iso kenal BTN gimana ceritanya? Kenal BTN Atau awalnya bersama Pak Arya sudah dengan BTN? dengan BTN. Oh, I see. Awalnya. Jadi Oke. dengan BTN itu saya dulu di BTN tahun 2012 saya sampai ada anekdot Mas Basuki ini karyawan BTN. Oh, Oh, gitu ya. berarti dia ngantorin di BTN Iya, terus. 7:30 sudah di lantai 2. Lainnya lagi mau briefing saya sudah duduk. Mantap. Betul. Dari karyawan Jadi BTN ya. iya, Itu kenapa melayani customer ya? enggak, saya kan senangnya saya kan kerja itu begitu bangun tidur di sini. Iya. Nah, jadi Tapi kenapa jam- kok di BTN-nya itu loh? apanya? Kenapa kok di BTN Karena untuk ngantornya? kalau menyiapkan ya komunikasi dengan BTN terkait konsumen, terkait dengan target dan Target, lain-lain, oh. nah, termasuk pembiayaan dan sebagainya itu. Pembiayaan, ya. Jadi saya selalu nyari jadwal paling basic itu saya, karena dulu kan waktu saya cara nggak langsung waktu saya di Mebel kan saya ikutnya orang Inggris. Iya, Orang iya, Inggris iya, itu on schedule banget. Oh, oke. Iya. Oh. Ya. Sampai sekarang terbawa. Makanya jenengan sampai di sini tadi ya on schedule banget ya. Iya. Sebenarnya sampai di depan sudah jam 9 kurang jam 10 kurang seperempat. Ya. Karena memang saya begitu sudah tak tata jadwal, saya ngitung dari bangun tidur sampai saya jadi begitu masuk ke janjian berikutnya naik molor saya pasti langsung agak tak gas. Ya. Di proyek sama, jadi begitu BTN juga tahu bahwa Ini kita serah salah terimanya. satu kunci sukses orang-orang sukses Pak. On schedule. Selalu on schedule. Iya, bahkan lebih awal. Bahkan dia lebih awal. Ya. Ya, Jam 10 kurang sudah sampai di sini. Sudah jam 10 kurang seperempat sudah sampai di depan. Nggih, sambil balesi chat-chat tadi. Super. Ya gitu. Ya. Bismillah ya, Pak. Balesi cacat ini dibalesi lagi, deal semua. Iya. Jadi, Bro. ya. Saya dengar luar biasa Pak Kanda. Beliau itu kan mulainya dari 2021 ya, mulai berdiri sendiri. Iya. Meskipun join ya. Mm-mm. Nah sekarang proyeknya sudah di 7 lokasi. Ono ning Jeporo, bener gak? Sebenarnya itu yang real punya saya sama yang real punya Sama saya dua yang ya. join. Dua. Lainnya belajar bantu temen. Lagi itu ya. Ada panutan yang saya pegang sampai sekarang itu Bang Sandiaga Uno. Apa itu? Apa itu? Ya kedepannya semoga bisa nggih. Ya, amin. Amin. Ya, apa? saya pengen lihat proyek-proyek mana sih yang punya potensi untuk saya sentuh dan bisa saya jual lagi. Oh, gitu. Proyek bermasalah. Proyek mangkrak ya. Oh, Oke, ya. isi. Kedepannya. Tapi kan Kedepannya. saya masih belajar. Iya. Ini masih belajar. Jadi saya. Ya, yang bantu teman itu termasuk ada yang mangkrak dan diperbaiki. Iya, ada Oh, iya. perumahan di Boja Tampingan dulu ndak laku, alhamdulillah sama saya rubah mindset kerjanya, saya rubah cara kerjanya, kemudian tetek bengeknya akhirnya habis sekarang. Wush. Wow. Nah. Berapa unit itu Pak? Ya 100
Wih, 30 lebih kurang 1 Bro, proyek mangkrak itu biasanya kasus yang paling banyak apa, Bro? Sampean kan wis di sekian lokasi, Bro. Ya, masih belajar gitu. Iya, belajar nggak apa-apa. Ini kan pengalaman sampean. Ya, Oke. ya. Jadi kalau dikatakan dijudging apa karena faktor utama itu sebenarnya tidak bisa dilihat seperti itu. Nggak bisa. Masing-masing proyek itu punya case by Beda-beda. case, ya punya case-case Punya sendiri. case-nya Ya, masing-masing, jadi ya. ada yang karena faktor pemasaran, Pemasaran. ada yang karena faktor permodalan, Permodalan. ada yang karena faktor manajerialnya. Manajerial. Itu ada. Jadi Oh, ya B2B itu ya. atau Iya, pecah beda-beda kongsi, ya. pecah kongsi Pecah juga kongsi ada, ya. gitu bisa. Oke. Karena kalau kongsi itu memang salah satu sekarang saya belajar saat ini adalah saya belajar kongsi dengan banyak orang. Itu fase belajar saya saat ini. Ya. Jadi saya punya sebuah impian, Bismillah, saya sampaikan di sini karena tentu ketika ada yang nonton diaminkan, gitu. Amin. Amin. Saya pengen membuat sebuah perusahaan itu yang mampu go public. Go public. Go public ya. IPO mampu masuk ke pasar Iya, saham. IPO initial Public offering. public offering. Itu impian saya sejak zaman di Geraha Raya atau bersama Pak Arya. Insya Allah bisa, Bro. Iya, ada itu yang lagi saya target dalam sekian waktu ke depan. Makanya kan Iya, hidup iya. saya itu selalu dengan target. Gitu. Mantap. Mantap, masih muda banget kok. Iya. Itu sangat possible gitu ya. Apalagi Iya, orangnya sangat possible. Saya energik begini ya. Saya tidak pernah, usia itu bagi saya hanya sebatas angka, Usia itu hanya sebatas angka. Sebatas angka. gitu. Bagi saya. Apa sih maknanya rambut putih gitu Ya, ya? iya, nah tidak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Itu hanya batas ketika jadi saya maaf ya. Jadi gini, ketika saya Muslim kebetulan, saya ambil sebuah kisah itu pada waktu penaklukan Andalusia. Andalusia. Nah, di penaklukan Andalusia sekarang ibaratkan saya dulu ketika saya saat ini turun dari mengambil jalur untuk usaha, di depan saya cuma ada 2 pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Wes. Dalam arti secara finansial, secara Iya, secara- iya. Nah, saya ingin saat ini memperjuangkan bagaimana perusahaan yang saya dirikan ini bisa menjadi perusahaan yang go public. Apapun resikonya, apapun rintangannya, saya siap. Luar biasa. Jadi itu tadi, saya siap Yang apapun. penting wani, ya. Yang penting Iya. wani, cah kendel orang. Nah itu betul jadi. Mimpinya juga berani mimpinya. Dan tidak hanya mimpi loh Pak. Iya, direalisasi. Memang kadang ketakutan itu ada ya, kadang aku iso ora ya, iso usiaku seperti, tapi kemudian ketika saya sudah selesai tahajud, gitu, selesai tahajud dan kemudian ketika saya sharing sama istri selesai, ada motivasi lagi, apalagi ketika saya tak munculkan ketakutan saya. Apa yang paling saya takuti saat Apa ini? tuh? Jatuh miskin. Oke. Dan itu malah jadi motivator. Iya, Jadi pendorong pendorong kuat. saya. Kenapa? Saya pernah pada fase makan aja susah, sekolah aja tak rewangi jualan koran, ngamen. Dulu saya nak jalan, Oh. dulu. Terus kemudian tapi saya juga Pang ya dulu ya. ya dulu Apa saya dia ikutnya yang hipis di atas sama tuh? pang, kaum pang dulu. Kebetulan ada kisah menarik ini, Iya, nggak iya. apa-apa ya. Ada Iya, kisah gimana menarik. Pak? Saya waktu itu berkeinginan NATO. Apa itu Oh, nama? tato badan. Tato I see. badan. Ya, Tato ya. badan. Ya. Pertama ke Merican waktu itu. Saya ke Merican ke salah satu kenalan mau nato badan, sudah saya gambar naga tetek bengek. Pertama datang alat dipinjam orang. Oke. Next day saya lupa waktunya. Kedua datang Balerina ibarat ya ceritanya ya. jarumnya rusak. Oh. Finally saya datang ada gerobokan narkoba. Oh, jadi gagal terus seluping telur Baru mau gagal. masuk kan kok rame-rame. Saya balik kanan. Waktu itu daerah Merican ya. Iya, iya, Saya iya. tidak bisa sebut namanya. Iya, iya. Daerah situ. Nah di situ Iya, naik itu. ada gerobokan. Nah ada apa? Gerobokan. Merican yang naik itu. Nah gerobokan itu kan. Apa? Gerobokan. Saya balik kanan langsung. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang tidak mau. Tidak ada kepikiran lagi. Kepengen tato gagal 3 3 kali lah itu kan Gusti yang anu ngelarang. Iku sing Nggih. noto Gusti Allah, Iya. Bro. Nipam, Magadon itu saya pakai. Wis. Bener, tapi NATO tidak diizinkan sama Gusti. Nipam make, Magadon make, dari yang tik campuran sampai tik yang mahal itu, terus kemudian ganja make dulu. Ini enggak apa kan, ini hanya masa lalu. Ya, Masa lalu, masa masa lalu, lalu, nggak apa-apa. Tidak ada
tidak ada yang tidak mungkin jika kamu yakini masa depan itu bisa menjadi apapun. Betul. Nah itu fase-fase itu yang menjadi ketakutan saya. Jangan sampai saya membuat anak keturunan saya seperti saya. Amin. Nggih, itu Amin. jangan sampai. Amin, amin, amin. Seperti itu. Jadi ketika saya capek, ketika pada titik tertentu kan rasanya capek nggih, Ya. dengan semua beban, dengan semua tekanan, dengan semua target. Ya. Pada titik ini pasti dialami oleh semua orang. Ya, Pasti ya. kan? Ya. Dengan rutinitas yang padat di atas 16 jam per hari. Saya setelah sholat tahajud selalu saya lihat istri, anak-anak saya sama orang tua saya pas tidur. Ya. Oh gitu ya. Bro, kamu kembali dari Magadon itu menjadi orang yang kemudian menjadi semakin baik, itu gimana? Naik turun. Oh, naik turun. Naik turun. Jadi saya itu dididik oleh alam. Ya, ya. Tidak ada yang membimbing karena kebetulan keluarga dari broken home ya, real Ya. broken home. Nah, jadi tapi ini saya tetap bersyukur punya orang tua. Ya. Bagi saya mereka mulia, luar biasa semua karena mereka lah doa-doa mereka. Nah waktu itu keluarga cerai, kemudian saya ya kenal SMP itu, kenal dunia kayak gitu. Ya, kelam lah ya. Oke. Waktu itu zamannya GNR kan, jadi kalau kita ada ya seperti itu, nah, kita konsumsi anak jalanan, nggih. Cuma anak jalanan tuh bangun tidur yang dihadapi bukan teh hangat, congyang. Betul. Iya. Anak jalanan bangun tidur yang dihadapi bukan Teh hangat. congyang. Yes itu. Ya, ya. Dan banyak kan mereka ke sana itu rata-rata orang terjun itu banyak yang dari broken home banyak. Nah, itu. Terus kemudian SMP lulus, saya sampai sekolah Bawen itu karena lari dari sekolah, dari keluarga. Oh, di Bawen ya. Nggih. Saya di Bawen ketua OSIS. Wih. Saya di Bawen itu terkenal di SMKN 1 Bawen, the best and the beast. The best, Best and the beast. Ya. Apa maksudnya? Yang terbaik tapi juga yang terburuk. Betul. Itu kalau nanti SMK mana? SMKN 1 Bawen, alumni SMKN SMK ya lihat-lihat ini Bawen. nanti bisa komen ini. Iya. Real itu jadi. Nanti videonya di-share di SMK 1 Bawen. Itu ada grupnya itu. Jadi Ya, nanti bisa The best and the beast. Itu untuk dirimu, untuk parapan untuk dirimu. Jadi, The best and the beast itu atau grupmu. guru saya tuh memprediksi. Berarti kan gurunya jenengan memparapi jenengan adalah the best and the beast. Itu tadi. Nek aku enggak itu. From zero to hero. Ya. From the beast to the best. Iya, bismillah ya. Insya Allah itu from the beast to the best loh. Saya ini kayak apa? Badannya bersih. Bersih nggak, Bro? Orang tatanya, Bro. Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Dari Panu juga enggak lingkungan ada. lingkungan seperti gimana? Panu juga enggak ada. Mau suge Bu, masa ono kanune om bilane. Ini jelas nyalon terus. Perawatannya ngeri ya. Enggak. Saya Enggak. hidup di lapangan, hidup di lapangan ya. From the beast to the best. Amin. Keren. Amin. Inisial public offering cita-citanya ya. Jadi Ya, itu cita-cita saya yang selalu saya perusahaannya go lakukan. public. Tadi kan kisah-kisah sedih dia banyak kita dengarkan, Pak. Nah. Sekarang yang paling menyenangkan, Pak. Iya, kisah wow-nya apa Kisah ya? wow. Kisah wow-nya saya tuh selalu senang dengan angka 1. Apa itu? Apa satu? Jadi saya selalu ingin yang jadi yang terbaik. Oh, iya. Gitu. Jadi, Ambulan. ya itu cita-cita saya, jujur dari saya tipikal seperti itu. Jadi ketika Bro, itu sama dengan always the best nggak, Bro? ya tafsirannya gimana ya? Tidak ya? Tidak juga sih menurut saya. Lanjut. Oke. Jadi ketika perusahaan yang lama saya rintis sama atasan saya itu beberapa kali dapat penghargaan jadi yang terbaik di BTN, itu kebanggaan luar biasa. Jadi yang terbaik di BTN. Di BTN akad terbanyak beberapa kali. Akad terbanyak Iya. di BTN tahun berapa itu? Itu tahun 2017 itu terbaik nomor 2. 2018 terbaik nomor 1, 2019 terbaik nomor 2, 2020 dan 2021 terbaik nomor 1. Dan peranmu apa, Bro? Waktu itu, Bro? Pimpro. Wih, mantap lagi. Saya orang nomor 2 di perusahaan itu waktu. Saya orang nomor 2 dan prestasinya the best. Yes, itu. Number one lah, bukan the best ya. Iya. Senengannya Saya senang angka 1. angka 1. Karena Kenapa? dia memang tadi kan bilang juga kan selalu target. Iya, Terus iya.
saya selalu mencari musuh. Loh, Ini gimana perlu. maksudnya tuh? Perlu. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu seberapa bagus kita, seberapa kita meningkat kemampuan kita kalau kita tidak punya benchmarknya kan. Nah, aku mau ngomong benchmark. Iya kan? Iki benchmark, aku mau ngomong ngono. Nah, ya ternyata kan? beliau paham. Ya, tapi itu kan S2. Ya itu namanya benchmark. iya, saya selalu butuh itu Ya, makanya karena saya persaingan yang membuat kita Iya. maju, Pak. Yes. itu jadi saya selalu butuh musuh dalam arti untuk diri saya sendiri. Musuh dalam Ya, positif. dalam tanda kutip lah. Tanda ya. kutip itu Musuh bukan untuk positif. negatif enggak, Ya. itu positif. Jadi saya selalu ngambil energi negatif menjadi energi positif. Wow. Contoh tadi ya, saya takut miskin. Ya. Nah, kemudian saya marah dengan kondisi saya waktu itu, di mana saya tidak ada yang membimbing dan sebagainya. Oke. Tapi bagaimana Oke, sekarang? oke. Anak saya bimbing tetean. Oh iya. Oh, Anak-anak saya, oke. kasih garis-garis Iya, semua. iya, iya, iya. Yang anak pertama itu sampai sekarang itu juara 1 nasional taekwondo, Wih. kelas 1 SMP. Pokoknya senengannya angka 1 lah. Iya, Ya. betul. Anak saya itu Putri Cahya Aisyah itu juara 1 nasional. cewek? Cewek. Tapi dia di Pomse. Nah, yang laki saya latih ke fighter. Itu tadi. Karena itu tadi, saya munculkan kepada mereka, kamu harus selalu siap tarung dengan siapapun. Bahkan dengan diri sendiri. Oh iya, iya. Paling penting Nah, itu ya. diri iya, secara iya. Di dengan sini diri sendiri. ada satu hal yang mungkin jarang orang lakukan di akhir tahun. Apa? Saya mencatat minusnya saya. Oke. Evaluasi. Evaluasi, jadi Evaluasi ya. ibadahnya kurang, kerjanya cek kurang sregep, Iya, iya, cek iya. kurang pinter, Iya, iya. senawane kurang. Itu saya catat semua. Iya, bahasanya Pak Ustadz muhasabah. Ya itu, jadi saya tidak melihat prestasi itu. Prestasinya ya. Prestasi itu saya bersyukur yes, puas diri no. Itu slogan Iya, saya. iya, oke. Ke tim saya juga sama. Kekurangannya ya di Nah, jadi setiap orang pasti punya minusnya. Ya. Jangan sampai terlena itu tadi. Jadi selalu saya catat akhir Ya, tahun. Jadi kekurangan tuh yang dari love air Bapak tadi ya, ada yang Sektornya ibadah, ada, ya kan? Terus mungkin dengan ibadahnya, keluarga. iya betul, keluarga, terus kemudian cara Kesehatan, kerjanya, ya kan? terus cara kerjanya, kemudian mentalnya saya bagaimana. Betul. Kita mental menghadapi klien, mental menghadapi orang lain, konsumen dan sebagainya. Kembali ke anu bro, kembali ke pertanyaan yang paling wow. Jangan kan suka angka 1, terus Iya. lanjut bro. Pengalaman yang paling wow Pengalaman apa? yang wow, ya saat ini yang saya syukuri saya bisa berdiri sendiri. Oke. Walaupun join, ibarat kata gitu. Karena memang langkah saya harus seperti ini gitu. Iya, iya. Ya, harus seperti Dan nanti ini. kalau sudah IPO kan Nah itu, karena saya juga ini lagi berencana mendirikan perusahaan investasi. apa itu Usaha maksudnya? investasi. Investasi, jadi saya akan mengumpulkan funding dari masyarakat. Oke. Timnya sudah mulai kebentuk timnya, tapi kerangkanya belum mateng. Saya akan mengumpulkan tim, sudah ada timnya, konsepnya belum mateng. Itu saya akan narik dana dari masyarakat untuk saya investasikan di properti. Oh, Makanya itu perusahaan investasi. Itu lagi planning saya, lagi belajar ke situ juga. ya ya ya. Itu. Berarti ini pengembangannya ya nantinya Iya, ya. karena saya ingin menguasai properti dari A sampai Z. Wis. Oi. Bahasanya saya pengen A to niru Z ya? menjadi begawan. Wah, pegawai. Bismillah ini doa. Amin. Gitu. Amin 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 amin. Gitu. Sip. Pegawan properti Luar itu biasa. impian saya. Jadi sampai maut memanggil saya akan tetap bekerja dan berkarya. Gitu. Amin amin. Tidak ada istilah Amin. pensiun. Amin. Pak Subhan. Nggak Enggak ada istilah pensiun betul. Saya enggak pernah pensiun. Pensiun itu hanya untuk orang-orang maaf ya, Iya. bermental. Maaf. Hanya untuk orang-orang yang bermental titik-titik. Titik. Wah, sarung oke titik. Titik. Mental loh. Aku tuh aslinya ini. Ya kalau beli perkenalan bermental itu tadi ya. Pak. Pak Kedat, saya kan oh Pak Jumala sudah pensiun dari Telkom. Enggak, saya enggak pensiun. Loh, Iya. usia berapa? Usia 58. Lo kan sudah pensiun? Enggak. Saya alih profesi. Iya, enggak pernah pensiun saya. Jangan sampai pensiun itu hanya untuk yang orang yang malas menurut Ya, saya. bro, saya tuh punya cita-cita bro, dan itu menjadi doa bro. Amin. Saya harus meninggal dalam keadaan aktif, Ya, betul. karena saya nggak pernah pensiun. Betul. Dan saya minta kepada Allah semoga usia saya lebih dari 90 tahun. Siap. Amin, amin. Jadi itu juga Namanya juga doa. doa. Kita kan semuanya seperti itu. Ya, ya, ya. Dan saya percaya kalau kita aktif,
kesehatan itu ada kok. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Fisik aktif, otak aktif. Iya. Untuk bolos aliran ya. Iya tak? Orang pernah pensiun, Bro. Enggak ada. Jadi hanya orang karena saya sering mendengar keluhan teman-teman sing dari ASN pensiun, kemudian akhirnya ya. tengok-tengok akhirnya maaf ya, Sakit. umurnya pendek, Sakit. sakit. Alhamdulillah medali. Alhamdulillah. Bro, aku enggak kayak pensiunan, Ra, coba. Enggak, kita masih seger kok. Woi. Real bener. Wah, istimewa. Jamunya kuat. Lah ini perlu di-sharing ini. Jamu yang itu kan. Oh, padahal jamune itu cuman seneng karo aktif. Iya, betul, Pak. Banyak Happy. bersyukur, happy, guyu-guyu, ya, dan betul. aktif, Bro. Itu betul. Itu betul sekali. Karena kalau kita tidak menikmati apa yang kita lakukan percuma. Yes. Nah, adanya ngeluh itu yang membuat kita sebenarnya menjadi stuck. Gitu, Ya, Pak? ya, Betul. nggak? betul. Saya Banyak nikmat kok kakean ngeluh ya tuh, Bro ya. Saya ada teman-teman gini. Pikir sing tak golek apa sih, Bas? Kamu mau cari apa sih, Bas? Sampai masih kemana-mana, ke Jepara, ke Batang, tetembengnya. Saya mencari memaksimalkan potensi saya. Wow. Ora beban. Beban itu nek kamu anggap beban. Ya. Pekerjaanku, my work is my journey. My work is my journey. Iya, kan kalau kita melakukan perjalanan kan kayak piknik kan nikmat ya Pak ya. Ya. Aku sering loh bro. Iya. Jadi aku perjalanan panjang sama istri saya. Iya. Nah, ini adalah rekreasi. Ya jadi di jalan tuh nikmat terus. Nikmat, gitu. Nggak capek. Saya sih paling capek itu satu Pak malahan, ngantar istri belanja. Berarti sampean gak hobi belanja toh? Gak hobi. Iya. Ya hobi ini ngumpul duit toh. Iya. Itu sama dengan pengeluaran belanja sama dengan pengeluaran. Iya. Tapi memang begitu pembagian tugas antara betul. melenceng dia tadi. Pembagian tugas antara suami dan istri. Suami itu adalah mengumpulkan uang, istri adalah membelanjakan uang. Terus ngono kodratif. Iya. Seru ya Pak Kanda ya? Iya. Tapi waktu juga Pak Kanda Iya, ternyata gak iya. kroso. Gak kerasa ya? Udah lama ini ya ternyata. Apa yang tak boleh? Ini ya. Kapan-kapan kita Betul. mesti ngobrol-ngobrol. Ngono, Siap. masih banyak yang perlu kita gali. Dan dari perusahaan properti ke piye? Ya. Kan perlu dikupas itu. Oh, itu terus itu challenge-nya lebih berat daripada buat baru, Pak. Nah iya, itu nanti ngobrol lagi di sini, Bro. Ngobrol lagi Betul. ya. Siap. Nanti ngobrol di sini Itu dan Dani properti. kalau mau dipikir enaknya gampang buat properti baru. Ya biasanya ngono. Gampang. Jahit kelambi itu daripada kowe ndedeli. Iya. Itu alur Iya, gawe anyar. betul. Gampang cek ada Nah, polanya. Betul. Tapi challenge-nya luar biasa nek sukses misalnya habis. Wah, ini tidak soal materi. Tapi soal kepuasan. Dan itu akan kita bicarakan pada video berikutnya. Iya. Luar biasa. Asik juga ya ternyata podcast ini asik juga ya. Oke. Thank you ya Pak. Siap. Pak Suki ya Deh. sudah hadir di podcast Cakendel. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Haji Malang. Wah ini luar biasa ya Pak Basuki ya. Dahsyat luar biasa. Amin. Saya masih kepengin berlama-lama. Amin. Oke, ini tapi sebelum kita akhiri, ya. ini tadi ada titipan Pak dari Bang BTN. Oh iya, Bang BTN ya. Ini ada bingkisan, monggo. Untuk Pak Basuki ya. Basuki. Monggo diterima. Iya. Siap. Ya. Tunjukkan dong BTN-nya. Iya. Saya juga di sini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk BTN. Jujur semua perjalanan saya sejak masuk dunia properti tidak pernah lepas dari BTN. Dari pembiayaan modal kerja sampai pembiayaan konsumennya itu semua arahan BTN. Ya, terima kasih sekali. Sukses selalu buat semuanya. Itu sama BTN juga. Top BTN ya, sukses. Oke, Sobat Kendel jangan lupa di like, komen dan share video ini agar lebih bermanfaat buat sobat-sobat Kendel yang di luar sana ya. Dan bunyikan loncengnya serta subscribe Cakendel Podcast ya. Iwahyu dagingnya Kendel. See you Cakendel.